Nih makanan kucing jalanan. Tapi si Loli makannya nasi Padang. Ya istimewa yang satu ini nih. Kita makannya Indomie pakai nasi putih, ya kan? Dia makan nasi Padang. Nah, enak banget hidupnya ya. Mana si Loli? Loli! Loli! Ini. Loli! Nah, Sini, Loli. dia mah pinter mah dipanggil langsung datang tuh nih. Loli belekan. Kucing yang terlama di sini nih. Nih si Loli lagi makan. Menyendiri dia. Kalau sama kucing lain, ntar nanti dia makan sama kucing lain deh. Ya, halo, hai semuanya, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong. Iya, semuanya, thank you banget, thank you so much ya teman-teman ya. Hari ini aku menemani teman-teman kembali dan kemarin aku membahas masalah soal efek samping dari dry food. Kali ini aku akan membahas mengenai masalah efek samping dari wet food, yaitu makanan basah ya, makanan yang dibasah-basahin itu ya. Oke. Dan teman-teman, tadi di awal video aku sudah menayangkan bahwa aku memberi makan kucing jalanan, dan itu bukan untuk pamer teman-teman. Ini adalah sebagai memberitahukan kepada teman-teman ya, bahwasannya teman-teman yang nonton YouTube ini, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah nonton ya, nah ini teman-teman turut berpartisipasi, ikut sumbangsih dalam sosial tanpa teman-teman harus memberikan dana atau apapun juga. Jadi secara tidak langsung teman-teman juga ikut ya, karena aku mewakili teman-teman semua. Dari hasil YouTube ini aku berikan untuk kucing jalanan makan dan juga pengobatannya serta lain-lainnya ya teman-teman ya. Dan jangan gibah ya teman-teman ya, jangan julid ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, sekali lagi sebelum kita mulai video teman-teman, jangan lupa untuk kalian subscribe, like dan share ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi teman-teman semuanya. Serta jangan lupa juga untuk kalian kalau misalnya ingin mengetahui nih, setiap minggunya aku 2 atau 3 kali upload video terbaru, teman-teman bisa tekan tombol notification-nya ya, tombol loncengnya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari YouTube kalau aku upload video terbaru ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video juga teman-teman, aku juga ingin doakan ya teman-teman yang sudah subscribe channel aku, yang sudah like, yang sudah nonton. Aku doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kayaknya masih gajian masih lama ya. Dan meskipun saat-saatnya kita makan Indomie pakai nasi putih ya, nggak apa-apa lah, yang penting kita sehat ya teman-teman ya. Begitu juga aku ya, memberikan nasi Padang untuk si Loli ya kan teman-teman ya. Tapi akunya makan nasi putih pakai Indomie ya, jadi aku makannya hanya sambalnya nasi Padangnya sama sayur nasi Padangnya dikasih ke nasi. Enak banget ya. Oke, nggak apa-apa ya. Apalagi sekarang nasi Padang murah ya, 10.000 rupiah kok sebungkus kok ya, nggak kayak ya kalau beli di restoran yang mahal ya mahal. Oke, kita langsung aja, kita mari kita check it out gitu ya ke video ya. Oke teman-teman, makanan basah merupakan salah satu solusi untuk teman-teman yang kucingnya mungkin lagi males makan, yang udah bosen dengan dry food dan juga lain-lainnya. Makanan basah tentunya juga memiliki aroma yang sangat menyengat teman-teman. Nah, makanan basah yang menyengat ini yang membuat si kucing itu sangat-sangat berselera tinggi untuk memakannya sesuai dengan kriteria yang dia sukai. Ada kucing yang suka dengan daging ayam, ada yang suka dengan daging ikan ya, ada yang suka dengan daging sapi, ataupun juga ada yang suka dengan daging jerapah ya atau zebra ya. Kucing aneh. Oke teman-teman, dan untuk makanan basah ini ternyata ada efek sampingnya ya buat kucing dan juga ada keuntungannya. Aku sebutkan dulu ya jelek-jeleknya dulu deh sesuai dengan judulnya ya, efek samping makanan basah ya. Jadi untuk jeleknya adalah, untuk sisi negatifnya adalah, yang pertama adalah bisa menyebabkan plak pada giginya si kucing. Jadi ya kita tahu sendiri ya teman-teman ya, kucing kan mana ngerti gosok gigi kayak kita ya gitu ya, atau obat kumur ya. Jadi dia makan kemudian tinggal di giginya dan menyebabkan plak gitu. Ada sih kucing aku yang lumayan sih nggak tua-tua banget ya, tapi giginya kayak sudah di usia nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Udah keropos-keropos ya, udah ngeplak gitu ya.
Solusinya apa ya teman-teman ya? Kalau untuk solusinya adalah teman-teman ya beli aja sikat gigi kucing tuh ada tuh di toko online banyak banget ya teman-teman ya. Toko online sikat gigi kucing ada tuh ya. Dengan teman-teman masukin ke dalam jari sikat aja giginya gitu ya. Yang penting kucingnya itu tidak galak ya, tidak menggigit. Jadi itu solusinya buat kalau misalnya teman-teman sering ngasihkan dry food, dry food lagi salah deui. Dry food lagi salah deui. Wet food untuk kucingnya teman-teman sikat giginya ya, bukan pakai sikat gigi dewasa atau sikat gigi kawat ya. Oke. Dan selanjutnya adalah untuk makanan basah ya. Kejelekannya adalah teman-teman ya, atau efek negatifnya adalah teman-teman kalau sering memberikan makanan basah ya teman-teman ya, maka si kucing tersebut itu akan menjadi apa ya, bosen gitu ya, bosen dengan makanan dry food. Jadi akibatnya karena memang dia sering makan yang enak, otomatis ya makanan yang nggak enak itu ya ditinggalin oleh dia gitu teman-teman, kayak dry food dan juga lain-lainnya. Nah, untuk mengakali ini adalah teman-teman bisa selang-seling dengan makanan dry food dan juga wet food teman-teman ya. Next selanjutnya yang nomor 3 adalah kekurangan atau negatifnya dari wet food adalah dia ada yang mengandung banyak pewarna ya, banyak pewarna. Nah, pewarna ini kalau secara meskipun even dia itu adalah pewarna yang dikhususkan buat kucing ya teman-teman ya, atau buat ya yang di approve ya oleh BPOM atau apa gitu teman-teman ya. Namanya pewarna makanan tuh kalau setiap hari dimakan kan berakumulasi di dalam ginjalnya gitu teman-teman. Ginjal harus membersihkan dan lain-lainnya. Kalau ginjal sudah capek, udah ngambek, udah bosan, ujung-ujungnya apa? Ginjalnya bisa rusak teman-teman. Jadi kalau misalnya sering nih, kalau wet foodnya ini teman-teman berikan yang ada warnanya, hati-hati teman-teman ya. Itu tidak baik buat kesehatan kucing. Sebaiknya carilah wet food, nanti yang akan aku kasih tahu solusinya wet food yang apa gitu ya teman-teman ya. Next selanjutnya yang terakhir adalah karena Karena lagi. yang keempat adalah efek sampingnya karena dia dikemas dalam kaleng ya, dikemas dalam kaleng, maka itu mengandung pengawet buatan. Pengawet buatan apakah bagus buat manusia atau buat kucing atau buat lain-lainnya, buat tumbuhan? Oke. Buat hewan maksudnya teman-teman ya. Pengawet buatan itu sebenarnya teman-teman itu tidak bagus ya kalau dimakan secara terus-menerus teman-teman ya. Lama-lama nanti kalau misalnya kucingnya terus memakan pengawet ya nanti awet nih itunya. Onengnya ya. Onengnya ya. Onengnya ya. Jadi maksudnya itu gini loh, bukan awet nanti berarti kucing nanti awet Muda atau gimana ya. kalau makan pengawet makanan terus menerus itu bisa menyebabkan kanker dan juga lain-lainnya. Itu tidak baik ya teman-teman ya, atau efek sampingnya banyak sekali sih teman-teman ya. Tapi ada juga wet food yang dikemas dalam kemasan kayak plastik ya teman-teman ya, dan itu di seal gitu teman-teman. Apakah itu aman atau tidak? Ya menurut aku sih tetap aja yang namanya wet food yang di-seal dalam plastik ataupun dalam kaleng tetap aja dia mengandung pewarna buatan dan juga mengandung kimia dan pengawet lain-lainnya. So, teman-teman untuk mencari wet food yang aman tuh ya bagaimana ya? Ya yang aman tuh ya pertama kita harus tahu dulu bahwa benar-benar wangi dari makanan itu yang tidak ada pewarnanya itu apa gitu. Banyak kok produk-produk yang mengandung apa namanya? Bukan mengandung ya, maksudnya tuh yang tidak mengandung pewarna buatan banyak sekali ya. Dan juga teman-teman, meskipun wet food ini kita merasa bahwa oh kita udah berikan wet food untuk kucing kita dan kayaknya kucing kita udah lahap, kita udah senang ya. Hati-hati teman-teman, kadang-kadang di dalam wet food itu ada beberapa merek yang aku tidak mau sebutkan mereknya ya, nanti menjadi kontroversi, nanti aku dituntut Penjerong. Nah, untuk wet food, ada beberapa wet food yang masih ada tulang-tulang ikan di dalamnya gitu tuh teman-teman. Dan itu ternyata tulang ikannya tuh tidak seperti sarden ya, yang sudah lembek ya, masih keras dan tajam, bisa menusuk bagian kerongkongan si kucing. So, kalau memilih wet food yang aman nanti aku akan bahas, aku akan review beberapa wet food yang bisa lah ya, yang bisa meskipun dia mengandung pewarna ataupun meskipun dia mengandung kayak pengawet buatan yang tentunya lebih aman dari duri dan juga lain-lainnya. Nanti aku akan ngebahas beberapa wet food ya, dan ditunggu ya endorse-nya ya teman-teman ya semuanya ya. Oke. Ditunggu ya endorse-nya dari perusahaan wet food ya yang mau ya. Oke. Next selanjutnya adalah teman-teman, masih kita di video tentang wet food, dan kali ini aku ingin membahas keuntungan dari wet food teman-teman ya. Ada negatifnya dan juga ada positifnya. Untuk positifnya adalah teman-teman, wet food
mengandung berbagai vitamin lengkap bahan alami yang terkandung di dalamnya. Contohnya kalau ikan yang mengandung vitamin A dan bla bla bla, protein tinggi juga teman-teman ya. Nah, itu bisa membantu kucing teman-teman menjadi gemuk. Nah, kucing teman-teman yang lahap makannya dan lain-lainnya tentu bisa membuat kucing teman-teman jadi gemuk dan sehat. Jadi, kalau untuk vitamin atau mineral yang terdapat pada wet food, aku bilang sih jempol gitu ya, karena memang bagus ya. Sejauh ini sih aku belum menemukan yang namanya wet food yang kayak yang ampas isinya ya gitu ya, nggak ada sih. Merek dari merek A, B, C, dan D sampai Z, aku lihat sih semua pada wet food bagus kok ya teman-teman ya. Dan next keuntungan wet food selanjutnya seperti yang aku sebutkan tadi di video di awal-awal, bahwa dia akan menambah nafsu makan si kucing. Jadi kalau teman-teman yang kucingnya lagi malas makan atau lagi mungkin lagi nggak bisa makan ya, dengan wet food ini adalah solusi salah satunya untuk kucing teman-teman tetap bisa makan, teman-teman. Ya, dan aku ingin kasih tahu teman-teman bahwasannya bahwa pernah dulu aku membahas mengenai masalah yang disebut dengan kepala leher ayam gitu teman-teman. Nah, kepala leher ayam ini termasuk makanan wet food teman-teman. Itu adalah makanan alami tanpa pengawet buatan, murah murce ya, murah meriah ya teman-teman ya. Itu kalau sekilo kalau nggak salah sih aku kalau beli di toko-toko online ya, daring-daring gitu ya teman-teman ya, itu 13.000 untuk 1 kilo. Aku order 5 kilo itu sekitar 70 atau 80. Jadi itu sudah termasuk ongkir dan lain-lainnya. Itu 5 kilo teman-teman. Nah, itu bagus kok, bahan alami yang bisa membuat kucing gemuk tanpa pengawet dan lain-lainnya. Cuman untuk perasa ayamnya tidak ditambahkan ya. Beda kalau wet food yang jenis kalengan kemasan dalam plastik dan juga lain-lainnya, mereka memiliki pewangi buatan yang lebih menggugah selera ya si kucing teman-teman ya. Nah teman-teman, kayaknya untuk wet food aku udah membahas lengkap ya. Dan untuk wet food sebenarnya keuntungan selanjutnya adalah dia mencegah kencing batuk. Jadi kalau misalnya teman-teman kucingnya kayak sering makan dry food ya, nah itu efek sampingnya seperti yang aku sebutkan di video lalu. Memang ya kan namanya itu dry food ya, makanan berbagai multivitamin ada dan bisa bikin gemuk, apalagi makanan dry food yang merek mahal A, B, dan C ya, itu bagus. Tapi kalau sering-sering dimakan ya kucing bisa terkena kencing batu, karena kucing kan gimana ya, dia untuk minum itu males gitu ya. Asal haus aja dia minum gitu, dan bisa dihitung ya, bisa dihitung dia kapan minumnya. Padahal kucing membutuhkan air tidak terlalu banyak ya, sesuai dengan porsi berat badannya. Kalau mungkin Maine Coon atau mungkin dari kucing Bengal ya, atau kucing yang savana yang mehong-mehong itu teman-teman ya, mungkin itu butuh air yang banyak ya, berapa liter satu hari ya. Oke. Tapi kalau bukan liter lah, maksudnya lebih banyak daripada kucing yang biasanya kucing kampung atau kucing jenis pig nose atau kucing ras Himalaya dan lain-lainnya. Nah, untuk mengakali dia supaya tidak terkena kencing batu, kita bisa memberikan makanan basah yaitu wet food, dengan makanan basah kaleng ataupun juga dengan makanan basah yang teman-teman bikin sendiri wet foodnya, atau juga kepala ayam. Nah, itu bisa membantu untuk pemenuhan kadar air di dalam tubuhnya si kucing teman-teman ya. Kayaknya udah lengkap deh untuk pembahasan wet food dan juga kemarin aku udah dry food, kayaknya udah tamat ya. Mungkin kalau ada lagi tambah-tambah lainnya aku akan bikin video lagi. Teman-teman jangan lupa kalau di komen ya, kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan ke aku langsung ya teman-teman ya. Dan teman-teman bagi yang ingin di request video, ingin bikin video apapun juga, silahkan request di inbox, aku pasti akan menjawabnya. Dan ditunggu ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, untuk kalian yang masih seperti aku ekonominya dalam keadaan pas-pasan ya Mustafa ya. Muka serem tapi nestapa ya. Oke. Kaum duafa ya, muka serem tapi kaum duafa ya. Tapi duafa ya teman-teman ya. Aku doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan aku doakan semuanya beras kalian tetap bertahan sampai gajian, meskipun itu beras bulog atau raskin teman-teman ya. Dan diberikan kesehatan yang optimal, even kita masih makan nasi dengan Indomie rebus ya. Oke, dan juga kaum Google, aku doakan kalian semua juga semuanya golongan single, kaum Google ya, kalian bisa mendapatkan pasangan kalian dalam waktu dekat ini teman-teman. Dan kayaknya nggak ada lagi yang mau aku ngomong. Salam kopi sianida, komunitas pria siap nikahi janda. Bye all. Yeah.